Maka hari ini insya Allah kita mewujudkan kegembiraan itu dengan berbagai macam cara, yang cara itu dibenarkan dalam syariat. Nah, kita undang anak-anak kita yang dari panti asuhan, kita memberikan mereka makan, kita sisihkan sedikit keuangan kita yang semua itu untuk kegiatan kita pada hari ini untuk mewujudkan silaturahmi sebagai judul maulid kita pada tahun ini, yang semua itu sebagai salah satu wujud kita syukur terhadap nikmat Allah yang terbesar, yaitu diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falyafrahu, bergembiralah. Yang kegembiraan itu kita ekspresikan tanpa melanggar daripada syariat daripada Allah. Seandainya Rasulullah tidak dilahirkan, pasti yang akan melahirkan cemas. Apanya cemas? Ini sehingga sampai anak saya yang lahir ini anak perempuan. Kalau sampai anak perempuan, bisa-bisa suaminya akan menggali lubang dan dikuburkannya hidup-hidup. Dengan adanya Rasulullah, para bapak-bapak, para suami tidak perlu lagi khawatir. Takut khawatir kalau seandainya istrinya akan dinikahi oleh orang lain. Karena zaman jahiliyah itu boleh. Istibdaq itu boleh. Mencari bibit unggul namanya, walaupun itu bini orang tak masalah. Tapi dengan diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua model-model bentuk-bentuk jahiliyah itu tidak lagi diperkenankan. Siapa Rasulullah Muhammad itu? Mari coba kita kenalan dulu, kita cari tahu. Setelah itu barulah kita tahu macam mana Rasul kita yang mulia ini. Kharajtu minan nikah ma akhrajtu min sifah. Kata Nabi, aku dilahirkan dari pernikahan. Rasulullah itu silsilah nasabnya itu semuanya berasal dari kakek buyut orang tua mereka yang menikah. Dan aku tidak dikeluarkan, tidak dilahirkan dari sifah, dari perbuatan-perbuatan yang tercela atau terkeji. Artinya apa? Semua nasab Rasulullah itu semuanya melakukan nikah yang kemudian melahirkan anak keturunan sampai kepada Nabi. Satu. Di dalam hadis lain kata Nabi, bu'istu, aku telah diutus, aku telah dilahirkan min khairil qurun ibnu Adam, qarnan fa qarnin. Aku telah diutus, aku telah dilahirkan, aku telah dikeluarkan dari silsilah nasab anak Adam, qarnan fa qarnan, dari satu nasab ke nasab yang lain. Dari satu orang tua ke orang tua yang lain, yang semua itu hatta kuntu, sampailah aku pada satu nasab, yang nasab itu tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan tercela seperti kaum jahiliyah. Artinya apa? Rasulullah mengakui bahwa nasab beliau itu adalah nasab yang paling mulia. Rasulullah ingin menyampaikan kepada kita bahwa silsilah nasab beliau itu sampai kepada ayahandanya itu semuanya mulia. Dan tidak ada di dunia ini nasab seperti nasab Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Dan diakui di dalam catatan sejarah bahwa nasab yang paling mulia di dunia ini adalah nasab keturunan Nabi Muhammad SAW. Dikarenakan kemuliaan nasab ini pula lah, maka Allah kemudian menyampaikan. Apa kata Allah? La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Janganlah kalian menjadikan panggilan kalian kepada Rasul seperti kalian memanggil sesama kalian. Nah, ini nanti saya sampaikan ini. Dulu sebelum ayat ini turun, orang mendatangi Muhammad, ya Muhammad, katanya. Ya Muhammad, ikut apa? Ya Muhammad, kami punya pertanyaan begini-begini. Ya Muhammad, ya Muhammad. Mereka memanggil nama. Turunlah ayat. La taj'alu
Doa ar-rasul bainakum. Wahai kita memanggil guru kita saja Ustaz, kan? Kita manggil guru kita saja barangkali Abuya, gelarnya yang dipanggil. Kita manggil guru kita saja Syekh, Tengku, Pulan, tidak kita sebut namanya. Atau minimal kalau di sekolah kita panggil Bu Guru, tidak kita panggil namanya. Ini misalnya Pak Guru nih, ada Pak, anak muda Bapak panggil Bapak, please, ada, berani? Mau ditamparnya kalau berani begitu, kan? Tidak beretika dan tidak berakhlak namanya itu kalau menyebutkan namanya tanpa menyebutkan kemuliaan yang dimilikinya. Kita sebagai anak memanggil nama ayah kita, memanggil namanya, berani panggil? Tidak berani. Maka kita sebut dia ayah, papa, papi, apalagi abi, si anak manggil. Tidak kita sebut namanya, padahal dia punya nama yang diberikan orang tuanya. Untuk orang tua saja kita muliakan, untuk guru saja kita muliakan, untuk dan lain kita muliakan. Masa iya kita memanggil Nabi Rasulullah itu dengan nama Muhammad tanpa menggunakan panggilan kemuliaan? Allah sendiri tidak berani, Allah sendiri yang punya hak tidak berani. Artinya tidak berani apa? Tanda menunjukkan kemuliaan kepada Rasulullah. Maka Allah ketika memanggil Rasulullah, Allah katakan apa? Ayyuhan Nabi, wahai Nabi. Tidak Allah sebutkan ya Muhammad. Ya ayyuhan Rasul, wahai Rasul. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudassir umpamanya. Kalaupun ada tempat yang Allah gunakan itu sebagai nama, itu pasti ujungnya Rasulullah. Wa ma Muhammadun, tidaklah Muhammad itu kecuali dia Rasulullah. Tetap dibawa kemuliaan, ada Rasul atau Nabi di situ. Maka kita sebagai umatnya janganlah senantiasa memanggil namanya itu tanpa menggunakan gelar kemuliaan. Kepada orang tua saja, kepada suami saja, kepada guru saja kita tidak berani menyebutkan namanya, apalagi kepada Rasul kita yang mulia. Kenapa Allah memuliakannya? Di antara sebabnya nasabnya itu sangat mulia. Di dalam hadis yang sahih ada beberapa silsilah nasab Nabi itu yang ikhtilaf para ulama. Kemudian ada satu silsilah yang ulama itu sepakat. Silsilah ini sahih, yang semua ulama sepakat inilah silsilah nasab Nabi yang sampai kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Coba kita lihat. Nabiullah Ibrahim alaihissalam punya anak namanya Ismail. Nabi Ismail. Nabi Ismail punya anak keturunan namanya Adnan. Adnan punya anak namanya Ma'ad. Ma'ad punya anak namanya Nizar. Nizar punya anak namanya Muzar. Muzar punya anak namanya Ilyas. Ilyas punya anak namanya Mudrika. Mudrika punya anak namanya Khuzaimah. Khuzaimah punya anak namanya Kinana. Kinana punya anak namanya Nazar. Nazar punya anak namanya Malik. Malik punya anak lagi namanya Fihir. Fihir punya anak yaitu Ghalib. Ghalib punya anak Lu'ay. Lu'ay punya anak Ka'ab. Ka'ab punya anak Murrah. Murrah punya anak Kilab. Kilab punya anak Qusay. Qusay punya anak Abdi Manaf. Abdi Manaf punya anak Hashim. Hashim punya anak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak Abdullah. Abdullah punya anak namanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 22 nasab. Itu sepakat para ulama. Fihir inilah yang disebut dengan Quraisy. Di ilafi Quraisy disebutkan dalam Al-Qur'an. Kemuliaan dari bangsa Quraisy itulah kakek buyut Nabi yaitu Fihir. Fihir. Abdul Muttalib kakek Nabi bernasab kepada Hashim. Mereka inilah yang menemukan sumur Zam-Zam yang ketika itu hilang. Penggali sumur Zam-Zam kakek Nabi Abdul Muttalib.
Ini silsilah yang begitu mulia yang diakui sebagai silsilah anak Adam yang termulia, itu berada di Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kemuliaan nasab inilah maka kita memuliakan beliau. Dikarenakan tujuan beliau yang mulia inilah maka kita kemudian pun berselawat kepada Rasulullah. Dikarenakan kemuliaan beliau ini pula lah kelahirannya hari ini kita bergembira dan untuk merayakan kelahiran beliau ini. Sampai-sampai ada sahabat kita, teman kita, saking gembiranya dari Bakongan tadi pagi nyampe terbang kemari. Mana udah? Saking senangnya itu. Saya masih Bakongan tapi insya Allah sore itu nyampe juga. Oh luar biasa. Kenapa? Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hukumnya memperingati Maulid? Ini perlu disampaikan. Syekh Alawi bin Muhammad Al-Malaki, seorang ulama Makkah, ulama besar. Kata beliau, "Man awwalul muhtalifin Maulid sahibul Maulid fahuwa Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kata beliau. Ini bukan kata saya. Orang yang mula-mula awwalul muhtalifin, orang yang mula-mula merayakan memperingati Maulid kelahiran Nabi itu, kata beliau, sahibul Maulid, pemilik Maulid. Siapa pemilik Maulid itu? Wa huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sendiri, Nabi sendiri. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Nabi tidak memperingati, ngapain kalian Maulid? Nabi aja nggak pernah memperingati Maulid. Perhatikan hadisnya. Bagaimana Rasulullah merayakan Maulidnya? Ketika ketika ditanya kepada beliau, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin? Beliau menjawab, dzaka yauma wulidtu fi, pada hari Senin itu aku dilahirkan. Yauma wulidtu fi, hari Senin itu aku dilahirkan. Wulidtu itu telah Maulid, lahir. Maka aku berpuasa pada hari Senin. Jadi cara Nabi merayakannya dengan berpuasa. Maka kita disunahkan untuk berpuasa pada Yaumul Isnain. Di samping juga alasan yang lain, tapi salah satu dalilnya ini. Ditanya lagi kepada oleh orang lain, kenapa Nabi tidak merayakan seperti yang kita rayakan? Dijawab oleh Al-Hafiz 300.000 hadis di luar kepala. Imam As-Suyuti, beliau menjawab, seandainya Rasulullah merayakan seperti yang kita rayakan hari ini, itu akan menyulitkan umatnya. Untuk berpuasa hari Senin saja kita kalang kabut, apalagi merayakan Maulid setiap hari Senin umpama. Maka Nabi tidak melaksanakan. Kenapa? Takut beliau untuk memberatkan umatnya. Itu jawaban Imam As-Suyuti. Maka kita berpuasa hari Senin, Rasulullah berpuasa hari Senin, salah satu sebabnya adalah yauma wulidtu fihi, aku dilahirkan pada hari itu. Barulah kemudian dirayakan, diperingati oleh Sultan Muzaffar. Barulah kemudian diperingati dan dirayakan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Bukan Bani Fatimiyah. Salah, khata' kabir, itu enggak ada. Itu tak ada. Jadi ada keluar yang namanya global index, fatwa internasional secara global, seluruh dunia dikumpulkan oleh GFI, nama pengumpulnya itu GFI, Global Fatwa Index, secara dunia internasional dikumpulkan oleh GFI ini. Mereka mengumpulkan seluruh negara-negara yang mengeluarkan fatwa tentang hukum Maulid. Mereka kumpulkan. Setelah dikumpulkan 300 fatwa, terdapatlah 300 fatwa seluruh dunia tentang hukum memperingati Maulid, kata GFI. Ada nanti yang memang lembaga negara langsung yang mengeluarkan fatwa, ada nanti ormas-ormasnya ataupun kelompok-kelompok yang mengeluarkan fatwa, dikumpulkan ada 300 fatwa yang menurut beliau itu, menurut mereka itu GFI. Dari 300 fatwa yang ada seluruh dunia, 70% membolehkan merayakan Maulid, 30% tidak boleh merayakan Maulid.
Di antara yang tidak boleh merayakan maulid ini menurut mereka, ISIS, kelompok ISIS, Al-Qaeda, kelompok Al-Qaeda, Wahabi yang menyebut dirinya Salafi. Itu yang nggak boleh. Sedangkan Muhammadiyah, coba buka targihnya, boleh merayakan maulid selama maulid itu tidak diisi dengan mengkultuskan Nabi, menuhankan Nabi. Selama maulid itu tidak diisi dengan sifat-sifat yang bertentangan dengan syariat Islam, maka hukumnya boleh. Ya, percaya nanti silakan buka. Tetapi masalahnya tidak dirayakan atau merayakan itu urusan lain. Tetapi tentang hukumnya itu boleh. Itu boleh. Yang tidak boleh itu tadi. Itu tadi kenapa mereka itu orang-orang yang ekstrim, mengekstrimkan, membid'ahkan, mengharamkan yang namanya maulid. Maka kita hari ini berkumpul di sini dikarenakan ada satu perasaan senang bahwa kita ini adalah umat daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirlah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak memiliki ayah. Bukan tidak memiliki ayah, artinya beliau lahir dalam kondisi yatim. Ayahnya beliau sudah meninggal. Ini sudah sama kita tahu. 6 tahun beliau bersama orang tuanya, ibunya, yang kemudian diasuh oleh beberapa orang sebagai ibu susuannya. Setelah meninggal ibundanya, beliau diasuh oleh yang namanya kakek beliau, Abdul Muttalib, 2 tahun. Meninggal kakeknya, barulah kemudian beliau diasuh oleh pamannya. Jadi Abdul Muttalib itu punya, Abdullah itu ayahnya itu Abdul Muttalib, mereka itu punya 10 saudara. Ada Abdullah yang tidak menemukan Nabi ketika Nabi lahir. Kemudian ada Abi Thalib, nama aslinya itu Abdi Manaf, gelarnya itu Abi Thalib. Ada Abdul Uzza. Abdul Uzza inilah yang di dalam sejarah disebut dengan Abu Lahab. Ada Abbas, ada Hamzah. Ini paman-paman Nabi. Hamzah dan Abbas masuk Islam. Abu Lahab tidak masuk Islam dan sangat membenci Nabi. Sedangkan Abu Thalib tidak masuk Islam tapi melindungi Nabi. Kenapa melindungi? Nasabnya yang dilindungi oleh Abi Thalib. Maka kemudian Hamzah ini yang ketika tahun 6 kenabian dia masuk Islam, kemudian syahid di perang Uhud. Perang Uhud sampai beliau dikunyah hatinya itu oleh Hindu, dikunyah hatinya. Dibelah dadanya itu, diambil isinya itu, dikunyah, dimakan, dikunyah-kunyah. Mau ditelan enggak ditelan. Dibuang balik, dimuntahkannya lagi. Apa kata Nabi? Seandainya waktu itu Hindun menelan hati daripada paman beliau yaitu Hamzah, pastilah Allah akan mengharamkan neraka kepada Hindun. Kenapa? Karena Allah sudah mengharamkan jasad daripada Hamzah itu dijilat oleh neraka. Hindun dibuang, dikunyahnya dibuang. Rasulullah pada perang Uhud itu kaum muslimin wal muslimat sangat sedih. Kondisi pamannya itu Hamzah itu sangat sedih. Hancur berantakan hancur. Maka Rasulullah mengatakan bahwa inna sayyidu syuhada, sayyid pemimpin para syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka kita ketika menyebut nama Hamzah menggunakan Sayyidina Hamzah. Sayyidina. Kenapa? Rasulullah sendiri yang memberikan gelar. Inna sayyidu syuhada. Sesungguhnya sayyidnya syuhada. Apa arti sayyid itu? Pemimpin dari para syuhada itu adalah Hamzah. Sedangkan Fatimah putri Nabi itu disebut oleh Nabi Sayyidatun Nisa minal Mu'minin. Jadi kalau kita menyebut nama Fatimah menggunakan Sayyidah. Kenapa? Karena Nabi yang memberikan gelar itu. Sedangkan Hasan dan Husain itu disebut dengan Sayyidani, 2 pemimpin. Siapa mereka pemimpin? Para syabab, para pemuda. Maka orang ketika menyebutkan Imam Hasan wal Husain itu menyebutkan Sayyidina. Untuk apa itu? Kemuliaan termasuk juga kepada Rasulullah. Apa kata Nabi? Ana sayyidu ibn waladil Adam. Aku ini pemimpin. Ana sayyidu waladil Adam yaumal qiyamah wala fakhra. Aku ini sayyid kata Nabi.
Aku pemimpin dari waladil Adam, seluruh anak Adam itu aku pemimpinnya. Kapan? Yaumul qiyamah, nanti hari kiamat. Wa biyadi, di tanganku ini liwaul hamdi wala fakhra, ada panji kemuliaan, bendera namanya liwaul hamdi. Nanti semua kita akan bernaung di bawah liwa Nabi, bendera Nabi yang dibawa oleh Nabi. Ya Rasulullah, kami ini umatmu. Mana umatku? Mari. Berkumpul kalian di bawah liwa, namanya liwaul hamdi wala fakhra. Bukan karena sombong Nabi mengucapkan begitu, bukan karena sombong. Beliau menyebutkan dirinya itu sebagai seorang pemimpin. Maka ketika kita menyebut namanya, kita dianjurkan dan diharapkan menyebutnya dengan Sayyidina. Kapan itu? Di luar salat. Kalaupun di dalam salat ini terjadi khilaf. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. 3 mazhab, Hanafi, Syafi'i, Maliki membolehkan. 1 mazhab Hambali tidak membolehkan. Itu terserah, tergantung keyakinan di dalam salat. Begitu juga dalam azan, nggak perlu kita tambahkan Sayyidina wa asyhadu anna Muhammad. Tetap itu, jangan gunakan wa asyhadu anna sayyidina, dikujar kita. Menambahkan di dalam azan itu kenapa? Sudah tahu kaif namanya, sudah begitu wujudnya, nggak boleh ditambah, nggak boleh kurang. Tetapi kalau di luar salat, la ba'sa, tidak masalah. Kenapa? Nabi sendiri mengucapkannya. Maka kita memuliakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kemuliaan itulah kita hidup. Karena mulia inilah maka orang lain akan memuliakan kita. Ketika kita memuliakan Rasulullah, maka orang lain akan memuliakan kita. Anak-anak kita akan menghormati kita. Murid-murid kita akan menghormati kita. Tetapi kalau kita tidak memuliakan Nabi, bagaimana orang lain memuliakan orang yang tidak memuliakan Rasulnya sendiri? Semoga kita senantiasa dapat kembali lagi ke tempat ini yang insya Allah tahun depan tetap ini kita jadikan agenda untuk kita rayakan bersama-sama sampai maut memisahkan. Mana ini anggota kelompoknya? Siap? Saya tanya lagi, siap? Siap. Apanya yang siap? Insya Allah berkumpul kembali kita di sini supaya dapat lagi lebih meriah. Walaupun hari ini kita sederhana, tetapi kita tetap komitmen bahwa kita adalah umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah seputar Maulid Nabi yang sudah disampaikan oleh Al-Ustaz Rahmat Sadri MAG. Sudah begitu panjang lebar. Mudah-mudahan kita yang hadir pada sore hari ini bisa mengambil pelajaran iktibar dari apa yang sudah beliau sampaikan. Yang keenam, doa kita mintakan kepada Pak Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jazaakallahu wa lahul al-Fatihah wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعما حمدا شاكرا حمدا يوفي نعمه ويكافي مجيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وأخيرا وزاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا وحده. اللهم اغفر لنا يا الله ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا.
ولجدنا ولزاداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن خدرنا ولمن خبأنا ولأمهاتنا ولأستاذنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. الله نسألك سلامة يا الله، سلامة في الدين ودنيانا والآخرة، وعافية في جسدنا ودنية في العيننا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حاول علينا في سكرات الموت ونجاة من النار وعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada kesempatan kali ini. Sebelum acara kita tutup, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Baik, dengan berakhirnya acara tadi, mudah-mudahan kedepannya seperti yang disampaikan oleh Ustaz tadi bisa kembali kita laksanakan di tahun-tahun yang akan datang dengan lebih meriah dan lebih bervariatif dan tidak baik. Berhubung hidangan dari panitia sudah disiapkan, sudah dipersilakan, mohon kepada Pak Imam, Pak Haji Paujimar, Pak Amin, Al Ustaz dan yang lain, Pak Sekdes, agar segera ya Ketua Forum, silakan Pak dibawa tamu-tamu kita ke meja hidangan. Pak Ustaz nanti begitu. Pak Sekretaris Sekdes